Anak laki-laki dengan sengaja melukai mata adik perempuannya dengan garpu. Akibatnya wajah si gadis dipenuhi darah. Saat gadis itu masih dirawat di rumah sakit, dia malah datang membawa bubur panas dan menyiramkannya ke wajah si gadis. Tindakan itu membuat gadis tersebut benar-benar buta. Namun sang ayah sama sekali tidak peduli saat tahu kejadian itu. Bahkan membawa si anak laki-laki pelaku ke restoran mewah. Ternyata anak laki-laki itu adalah keponakannya. Karena kakaknya sudah meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Dia pun membawa keponakannya untuk tinggal bersama dan merawatnya. Namun karena terlalu dimanjakan, anak itu jadi sering menindas adik perempuannya sejak kecil. Hari itu adalah ulang tahun ke-7 si gadis. Ibunya sengaja membeli kue ulang tahun untuk merayakannya. Tapi anak laki-laki itu langsung merebut kuenya. Nenek yang selalu memihak cucu laki-laki langsung membela si anak. Ayah pun hanya bisa menyuruh putrinya menyerahkan kue itu dan berjanji akan membelikannya burger di lain hari. Namun si gadis menatap kue itu dengan mata penuh harap, lalu memohon pelan pada kakaknya untuk berbagi sepotong. Tak disangka anak laki-laki itu langsung mengayunkan tangan dan menusukkan garpu tepat ke mata si gadis. Keluarga buru-buru membawa gadis itu ke rumah sakit. Ibu yang melihat putrinya terluka parah langsung menampar anak laki-laki itu karena marah. Tapi tindakan itu bukannya membuat anak itu menyesal, malah menanamkan kebencian dalam hatinya. Nenek segera pura-pura jatuh dan mengaku semua salahnya. Ayah yang melihat kejadian itu langsung memarahi istrinya, menganggap ini hanya main-main anak kecil, tak perlu dibesar-besarkan. Untungnya mata gadis itu tidak terkena bola mata. Dokter pun memperingatkan keluarga agar luka itu jangan sampai terkena air, jika tidak bisa menyebabkan kebutaan permanen. Orang tua pun segera menyanggupi dan mendorong gadis itu masuk ke ruang perawatan. Tapi ucapan dokter itu didengar oleh anak laki-laki dan muncul pikiran jahat dalam benaknya. Selama masa rawat inap, ibu sedang menyuapi anaknya bubur, lalu dipanggil dokter. Nenek buru-buru masuk ke kamar, mengaku akan merawat cucunya. Begitu ibunya pergi, anak laki-laki itu langsung merebut mangkuk, mengingat tamparan dan teguran dari bibinya. Karena marah, dia langsung menyiramkan bubur panas ke mata si gadis. Gadis itu langsung menjerit kesakitan, dan akhirnya benar-benar buta karena luka terkena air. Nenek berpura-pura panik dan pura-pura peduli. Ibu yang marah mendorongnya pergi. Kebetulan saat itu ayah datang. Nenek langsung berpura-pura pingsan. Ayah buru-buru membawanya ke UGD, sambil melotot marah ke istrinya. Setelah diperiksa dokter menyatakan tidak ada masalah. Tapi sang ayah tetap tidak melihat kondisi putrinya. Ibu menelepon suaminya, mengatakan putrinya ingin bertemu ayah. Tapi sang suami malah menyalahkan istrinya karena mendorong ibunya, dan menuduh istrinya tidak berbakti. Saat dia hendak pergi untuk melihat anaknya, tiba-tiba keponakan menelepon, mengatakan dia ketakutan karena malam-malam hanya berdua dengan nenek. Ibunya juga berkata kalau dia sudah punya istri lalu melupakan ibunya. Akhirnya sang suami memilih tetap tinggal, mengatakan anaknya cukup dijaga oleh ibunya. Seminggu kemudian, sang istri pulang untuk mengambil dokumen keluar rumah sakit. Tapi dia melihat suaminya sedang bermain dengan keponakannya. Dengan kecewa dia memberi peringatan terakhir pada suaminya, meminta agar besok datang menjemput anak mereka keluar rumah sakit. Sang suami pun berjanji, tapi ibu mertuanya dan keponakan terlihat gelisah. Keesokan paginya, sang ibu membawa anaknya menunggu di rumah sakit sejak pagi. Sementara itu, sang ayah menerima kabar bahwa ibunya kabur dari rumah. Tak lama kemudian menerima lokasi dari keponakan, mengatakan mereka terjebak hujan di tengah jalan. Akhirnya sang ayah kembali mengingkari janji, dan pergi menjemput ibunya dan keponakannya. Tanpa sadar, saat itu istri dan anaknya sedang dalam bahaya. Di rumah sakit, anak gadis masih menunggu ayahnya datang menjemput. Tapi tiba-tiba muncul seorang pasien gangguan jiwa yang mengamuk. Di tangannya menggenggam sebilah pisau kecil. Dia melihat kepala gadis itu seperti balon, lalu langsung menusuknya dengan kejam.